Shalom, perkenalkan nama saya Juliani Tondion. Saya mahasiswa dari STT Starsloop Prodi PAK. Di sini saya sedang mengambil mata kuliah pembimbing perjanjian baru agar supaya dapat menambah wawasan saya tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam kitab-kitab perjanjian baru. Yang paling utama di sini saya akan menjelaskan garis besar dari kitab Yudas. Kitab Yudas ini ditulis oleh Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Tempat penulisan surat ini atau kitab ini sulit ditentukan dengan pasti. Kita hanya dapat melakukan dugaan. Dalam uraian surat Kolose tentang malaikat-malaikat antara roh atau roh-roh dan kesamaan antara surat Yudas dengan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat yang disapa dalam surat-surat pastoral, maka kita dapat menduga bahwa surat ini ditulis di Asia Kecil. Sedangkan tentang waktu telah dikatakan bahwa penulis Yudas mengenal surat Yakobus yang ditulis sekitar tahun 80 atau 90 Masehi, sementara itu penulis surat 2 Petrus yang ditulis sekitar tahun 125 mengutip surat Yudas. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat Yudas ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Tulisan ini ditujukan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi Allah Bapa dan Yesus Kristus. Artinya, surat ini ditujukan kepada orang Kristen, mungkin jemaat di Asia Kecil pada umumnya. Tema utama dari kitab Yudas yaitu berjuang untuk mempertahankan iman, menjaga iman dan tetap dijaga. Isi singkat dari kitab Yudas yaitu Yudas pasal 1 ayat 20 berbunyi demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kedua, Yudas pasal 1 ayat 21 berkata demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa alasan Yudas menulis surat ini? Yaitu Yudas sebagai penulis surat ini, Yudas ingin meneruskan ajaran-ajaran rasul-rasul karena melihat adanya ajaran yang bertentangan dengan iman percaya Kristen yang telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tujuan kitab Yudas yaitu adalah untuk mendorong para pembacanya tetap berjuang untuk mempertahankan iman melawan para guru fasik yang telah menyelusup ke dalam gereja yang mempromosikan berita perilaku amokal serta ajaran-ajaran palsu yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus dalam Yudas pasal 1 ayat 3. Apakah yang menonjol dalam kitab ini? Meskipun kitab ini adalah salah satu kitab terpendek dalam perjanjian baru, surat Yudas memuat informasi yang tidak ditemukan dimanapun dalam Alkitab. Yudas menulis tentang malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Di seluruh Alkitab, hanya Yudas yang melestarikan bagi kita konsep bahwa keberadaan pravana merupakan keadaan pertama kita dan bahwa malaikat tertentu gagal melewati ujian-ujiannya. Garis besar dari kitab Yudas tersebut yaitu Yudas mendesak para anggota gereja untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Dalam Yudas pasal 1 ayat 3. Dia menjelaskan bahwa orang-orang secara diam-diam telah menyelinap ke antara para orang suci dan sedang menyebarkan ajaran palsu serta mempromosikan praktik-praktik yang jahat. Yudas memperingatkan tentang penghakiman yang menimpa mereka yang berpaling dari Allah. Yudas menasihati para anggota gereja untuk membangun iman mereka dan memelihara diri mereka demikian dalam kasih Allah.
dalam Yudas pasal 1 ayat 21. Itulah materi yang saya sampaikan dalam kitab Yudas. Sekian dan terima kasih. Shalom.